kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Pada saat yang sama, terdengar pintu terbuka. Rupanya Akane-chan sudah kembali. Aku kembali, dia berkata dengan suara rendah. Jika dia mengambil jalan memutar, dia tidak akan tiba tepat waktu. Aku menghela nafas lega saat berpura-pura tertidur. Suara pakaian bergerak bergema di seluruh ruangan. Jadi dia pasti sedang berganti pakaian. Itu berbau sedikit darah. Minoru-kun, apa kamu bangun? Dia berkata, aku berpikir untuk berpura-pura tidur. Tetapi aku juga ingin mendengar bagaimana harinya dari mulutnya sendiri. Iya, boleh aku masuk? Bahkan sebelum menjawab, dia masuk ke kamarku dan duduk di tempat tidurku. Bau darah yang kental menyengat di tubuhnya. Tapi itu wajar, mengingat semua darah monster yang dibunuhnya. Apa terjadi sesuatu? Dia hanya duduk, tapi tidak mengatakan apapun. Aku memutuskan untuk berbicara dengannya, tapi dia tidak segera menjawab. Dia hanya menunduk. Pernahkah kamu berpikir tentang ingin mati? Dia berkata, tidak pernah. Sebaliknya, jika memungkinkan ku ingin hidup selamanya. Aku tidak pernah berpikir untuk mati. Tidak sekalipun dalam hidupku. Ada orang yang mungkin mengatakan bahwa mereka tidak ingin hidup selama itu. Itulah yang tidak ku mengerti. Jika itu diriku, aku ingin hidup selama mungkin. Aku terkadang memikirkan itu. Begitu ya, sayang sekali. Itu terjadi ketika aku ingin mengingat hal-hal yang tidak dapat ku ingat. Seolah-olah ada semacam kekosongan di bagian ingatanku. Aku tidak mengerti apa yang dia coba katakan. Sekali lagi dia diam. Sekarang aku melihatnya lebih dekat. Bahunya gemetar. Minoru-kun, apa kamu pernah membunuh seseorang? Terlalu terus terang. Membunuh seseorang. Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti itu. Kupikir juga begitu. Apa kamu pernah membunuh seseorang sebelumnya? Nishino-san. Itu, apa yang akan kamu lakukan jika aku memberitahumu itu? Hanya bercanda. Dia tersenyum. Kemudian dia melihat keluar jendela dan bergumam. Tidak pernah. Kapanpun, aku berhenti menunggumu. Dia tidak menanggapi. Karena itu bukan kata-kata yang ditujukan kepadaku. Dia melihat dan bergumam ke arah langit gelap yang jauh. Seolah mencoba berbicara dengan orang yang sangat jauh. Tolong selamatkan aku, Kun. Dia menggumamkan nama seseorang. Kemudian dia diam. Duduk dan tidak melakukan apa-apa sampai pagi datang. Dari situ, aku harus berpura-pura tertidur semalaman sampai subuh dan teriakan mulai terdengar dari luar. Aku ingat sesuatu. Di kehidupan masa laluku, aku terlibat dalam masalah tertentu. Dan untuk beberapa alasan, Nishino Akira memukul wajahku. Pantas saja wajah yang menjengkelkan itu familiar bagiku. Dia adalah penyebab sumpahku untuk memecahkan semua kaca di Universitas Nishino. Tak bisa dimaafkan. Tapi karena dia merawat beta, aku akan memaafkannya untuk kali ini. Saat aku memikirkan tentang itu, Akane-san, ada masalah. Mendadak, seorang ksatria berlari ke kamar. Wakil Kapten. Wakil Kapten Saejima dibunuh. Oh, apa gorila kesayangan kalian mati? Bagian 5 Ini serius, kata Yuka Sensei duduk di depan Akane-chan. Aku tidak melakukannya. Ternyata banyak yang telah terjadi sejak kejadian itu. Setelah menerima kabar tersebut, Akane langsung pergi ke tempat kejadian dan aku tetap di kamar. Lalu kembali pada siang hari bersama Yuka Sensei. Aku juga tidak ingin mencurigaimu. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa mereka melihatmu berdebat dengan wakil kapten malam sebelumnya. Itu, sedikit diskusi tentang Minoru-kun. Suaranya gemetar. Waktu kematiannya jam 3 pagi. Sedangkan pada waktu itu kamu ada di... Aku tidak melakukannya. Aku kembali ke kamar sekitar jam 3 pagi. Ada juga orang yang bilang mereka melihatmu di dekat tempat kejadian. Jadi begitu. Dia depresi. Seluruh tubuhnya gemetar. Tadi malam dia berbau darah. Jadi dia mungkin terbawa suasana dan membunuhnya. Itu adalah satu hal yang bisa terjadi. Tapi menurutku dia bukan orang seperti itu. Kapten Haitani bertanggung jawab atas penyelidikan itu. Harap jangan meninggalkan ruangan sampai hasilnya diketahui. Petik 2. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia mengepalkan kedua tangan dengan erat dan gemetar. Menurutku Akane-san juga tidak melakukan hal seperti itu.
Aku memutuskan untuk membantunya sedikit mengingat persahabatan kami di masa lalu. Minoru-kun, lihat foto ini, kataku sambil menunjuk ke salah satu foto yang ada di atas meja. Itu adalah foto jasad Saejima. Ada apa dengan foto ini? Bukankah itu aneh? Dari apa yang kamu lihat di sini? Sayatannya terlalu kasar. Petik 2. Seluruh tubuh Saejima ditusuk, tapi tidak ada satupun luka yang bersih atau mulus. Apa yang kamu bicarakan? Yuka Sensei berkata dengan tatapan serius. Jika Akane-san melakukannya, dia akan menebasnya dengan lebih baik dan tepat. Ketika seorang ksatria sihir yang hebat menebas seseorang, jejak mereka terukir menjadi bentuk luka tersebut. Tapi luka di tubuh Saejima terlalu kasar. Mereka tidak menyadari hal tersebut. Seolah-olah dia telah ditusuk secara tiba-tiba, dengan pisau tumpul. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, tentu sudah jelas bahwa dia memiliki dendam terhadap Saejima dan mungkin saja dia telah membunuhnya karena marah. Tapi jelas aku tidak mengatakannya. Minoru-kun, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Tolong percayalah. Aku tidak. Dia berkata dengan gemetar. Akane-san, tenanglah sedikit. Aku tidak melakukannya. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tidak lagi. Aku, Akane-san. Dia jelas sudah kehilangan akal. Jadi Yuka Sensei memeluknya untuk menenangkannya. Tenang. Tenanglah sedikit. Ini. Minum obatnya, kata Yuka Sensei. Menyuruh dia meminum pil putih. Kemudian dia tertidur sedikit demi sedikit. Penasaran, kata Yuka Sensei. Sedikit. Obat apa itu? Petik 2. Obat tenang. Keahlianku adalah pengobatan psikosomatis. Oleh karena itu aku membantu sedikit untuk menyembuhkan trauma yang dia alami. Trauma. Dia mengalami insiden buruk di masa lalu. Dan itu menyebabkan trauma yang menutup ingatannya saat itu. Jadi, setiap kali ada sesuatu yang mengingatkannya tentang hal itu, dia menjadi tidak setenang ini. Petik 2. Begitu ya, aku membuat ekspresi terkejut dan mengangguk. Sudah 6 bulan sejak aku tiba di pangkalan ini. Tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, tempat ini telah meningkat. Dia selalu menyelamatkan hidup kita. Jadi aku ingin mencoba membantunya semampuku. Begitu ya, Yuka Sensei menutupi bahu Akane-chan dengan selimut. Dan tentang luka yang kamu sebutkan di tubuhnya, aku akan memberi tahu Kapten. Ini mungkin pekerjaan dari beberapa pangkalan musuh yang telah menyusup. Mereka melihat seorang ksatria hitam kemarin. Jadi itu mungkin terkait dengan ini. Perlu dicatat bahwa ksatria hitam ini tidak bersalah. Aku bersumpah. Serahkan sisanya padaku. Minoru-kun, tolong tetap bersamanya. Petik 2. Aku juga ingin melakukan penelitian tentang kasus ini. Tapi investigasi itu bertanggung jawab atas Kapten para ksatria. Aku tidak akan ikut campur dalam pekerjaanmu. Akane-san juga menyelamatkan hidupku. Jadi aku ingin melakukan yang terbaik untuk membantunya. Petik 2. Minoru-kun. Yuka Sensei menatapku dan kemudian menghela nafas. Menyerah. Baiklah. Jika kamu menemukan sesuatu, pastikan untuk memberitahuku. Mengerti? Jangan mencoba mencari tahu sendiri. Ingatlah bahwa kamu juga memiliki Natsume-san. Dengan cara ini aku mendapat kesempatan sempurna untuk berkeliaran di sekitar pangkalan. Asteris bagian 6 asteris. Nah, dari mana aku harus mulai? Setelah makan siang, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampus universitas. Meskipun Akane mengatakan bahwa dia tidak membunuhnya, tapi kenyataannya adalah situasi ini tidak menguntungkan baginya. Sebuah insiden misterius, dan protagonis dituduh tanpa bukti. Cerita utama mungkin terus berlanjut seperti ini. Kalau begitu, tugasku adalah ikut campur. Apa itu di sana? Aku melihat dari kejauhan para ksatria berkumpul di sebuah gang di belakang salah satu gedung universitas. Rupanya mereka sedang dalam penyelidikan penuh. Jika orang asing sepertiku mendekat, mereka pasti akan mengusirku. Jadi aku lebih baik menonton dari sini. Kurasa tidak ada petunjuk lagi di sekitar sini. Tiba-tiba, aku menemukan seorang pria gemuk berkacamata sedang duduk saat dia sedang mengetik sesuatu di laptop. Apa kau bisa menggunakan laptop? Sekarang aku ingat tempat ini masih memiliki listrik. Sepertinya internet belum berfungsi. Tapi, aku mendekat dari belakang dan melihat layar.
Rupanya dia sedang menulis sesuatu di papan buletin. Apa kau memiliki akses internet? Wah, aku berbicara dengannya. Dan pria gemuk berkacamata itu berbalik ketakutan. Siapa kau? Ah, aku bukan siapa-siapa. Omong-omong, apa di sini memiliki internet? Petik 2. Internet. Ah, ini jalur terbatas ke universitas. Apa kau tidak tahu itu? Jadi hanya bisa digunakan di lingkungan universitas. Dan bisakah kau mendapatkan informasi dari sini? Berhenti menggangguku. Aku sibuk, kata pria gendut itu. Kembali ke keyboard laptopnya. Begitu. Sangat sibuk. Pinjamkan aku laptop itu. Tidak. Aku tidak akan memberikannya padamu. Terima kasih. Aku akan meminjamnya sebentar. Ah, aku segera membuat pria gemuk itu pingsan dan mengambil laptopnya. Si gendut itu mulai mendengkur. Baik, ada beberapa utas di papan topik forum. Banyak yang tentang pembunuhan kemarin. Orang-orang terus membicarakan tidak hanya tentang Akane-chan, tapi juga tentang Ksatria Hitam. Aku melihat sesuatu yang aneh di chat. Elf putih yang cantik. Sungguh perasaan yang buruk untuk Nick itu. Petik 2. Untuk sesaat aku membayangkan beta di sisi lain laptop. Tetapi itu tidak mungkin. Jika itu benar-benar dia, itu berarti dia menguasai bahasa Jepang dalam 3 hari. Aku senang dia membela Ksatria Hitam. Tapi dengan nama itu, kupikir itu akan menimbulkan efek sebaliknya. Aku akan memberitahumu, nickname yang buruk adalah bagian dari setiap tahap kehidupan yang kelam. Aku tahu dari pengalaman. Nickku akan menjadi yang terhebat. Sesuatu yang mewakili diriku. Sayap hitam, tidak. Malaikat jatuh pemberontak terdengar lebih baik. Meskipun itu tidak cukup, aku akan menghiasinya dengan sesuatu. Dengan itu, elf putih yang cantik telah terbanet dari forum chat. Apa dia mengirim ancaman pembunuhan hanya karena sedikit diejek? Betapa anehnya hari ini. Nah, sekarang untuk mengumpulkan informasi. Jika memungkinkan, aku ingin mendengar sesuatu dari para saksi. Setelah itu, aku berteman dengan akun troll forum dan mendapat beberapa informasi bagus. Bagian 7 Keesokan harinya, jadi di sini, aku datang ke sebuah gedung penelitian kecil di belakang universitas. Hari sudah mulai gelap, meski cahaya terlihat dari kejauhan. Namun area ini dikelilingi pepohonan sehingga jauh lebih gelap. Menurut informasi yang kudapat dari forum kemarin, jasad gorila tersebut dibawa ke tempat ini. Itu akan sangat membantuku jika tubuh itu meninggalkan jejak kekuatan sihir. Tapi sangat sulit untuk menyimpannya di dalam tubuh yang sudah mati. Kekuatan sihir dengan cepat menghilang kecuali beberapa jenis bahan kimia digunakan pada tubuh untuk mempertahankannya. Rasanya itu tidak bisa dilakukan di dunia ini. Bagaimanapun, ini adalah dunia dengan pedang biasa. Bahkan tidak ada pedang mithril. Meski begitu, pedang mereka rupanya terbuat dari logam dengan konduktivitas magis yang tinggi. Tapi itu masih jauh lebih buruk dari mithril. Kalau dipikir lagi, itu sangat wajar jika mereka menderita saat melawan banyak monster yang lemah. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.